Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Ini Bu Atika jadikan 1 sekaligus pembelajaran 6. Materinya yaitu tentang muatan mata pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Bisa kita simak materinya di layar berikut ini. Yang pertama yaitu denah dan peta. Apa sih denah dan apa sih itu peta gitu ya? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Jadi, denah itu adalah gambaran tata letak suatu ruangan atau tempat. Lah, kalau yang lebih luas dinamakan dengan peta, kayak denah rumah, itu kan tempat yang sempit. Kemudian kalau peta Indonesia itu kan luas sekali, maka dinamakan dengan peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Skala ini maksudnya dari gambar aslinya dia itu diperkecil seberapa gitu loh. Lah ini kita lihat bedanya antara denah dengan peta. Gambar pertama ini adalah gambar denah, seperti denah lokasi, mau kemana itu ditentukan dengan denah karena dia tempatnya lebih sempit. Lah kemudian sekarang kita lihat peta. Peta itu peta Indonesia, peta Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu adalah suatu tempat yang lebih luas. Ini ya bedanya antara denah dan peta, bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya kita beralih kepada materi IPA, yaitu tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kemarin sudah Bu Atika jelaskan lagi, hewan vertebrata itu apa dan avertebrata itu apa. Yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, tahu ya bedanya antara vertebrata dan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang, kalau avertebrata tidak. Avertebrata tidak memiliki tulang. Sekarang kita akan menyimak ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri hewan vertebrata dan ciri-ciri hewan avertebrata kita bandingkan ya. 1. Yang vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan yang avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, hewan vertebrata memiliki otak yang terlindungi oleh tengkorak. Jadi tengkorak itu adalah tulang yang melindungi otak di kepala, itu namanya tengkorak. Sedangkan hewan avertebrata memiliki struktur tubuh yang sederhana. Jadi dia tidak memiliki tulang gitu loh. Sederhana itu hanya terdiri dari otot saja tanpa bentuk yang dibentuk oleh tulang itu. Yang ketiga, dari hewan vertebrata memiliki sistem otot. Nah, jadi kita hewan vertebrata dan manusia itu memiliki dua alat gerak, yaitu tulang dan otot. Kalau tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Gitu. Yang keempat, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kita manusia, kita punya kepala, punya leher, dan punya badan. Ini sama dengan hewan vertebrata yang lain seperti kelinci. Kelinci memiliki kepala, kelinci memiliki leher, kelinci juga memiliki tubuh gitu. Yang kelima, terakhir dari ciri-ciri hewan vertebrata ya, memiliki suhu tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi kalau pada saat suhu di lingkungannya itu panas, maka tubuhnya juga akan mengikuti panas. Tidak panas-panas banget sih, hanya normal gitulah ya, panas tapi tidak dingin. Nah, kalau suhu di lingkungannya itu dingin, maka tubuhnya juga akan mengikuti terasa dingin seperti itu. Jadi itu adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Yang selanjutnya tadi hewan avertebrata sudah kita bahas, 2, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki struktur tubuh yang sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki tulang tengkorak. Jadi kepalanya itu tidak ada tulangnya, kayak siput. Siput itu kan kepalanya empuk ya, tidak ada tulangnya. Yang keempat, biasanya susunan syarafnya berada di perut, kayak alat gerak
alat gerak apa namanya, cacing, siput, itu kan dia pakai perut, otot di perutnya. Itu adalah susunan syarafnya juga berada di situ gitu loh. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan yang sederhana. Jadi cara mengolah makanan yang dia makan sampai kepada seluruh tubuhnya itu memiliki sistem yang sederhana gitu. Yang selanjutnya contoh hewan-hewan vertebrata dan avertebrata. Oke, diulangi lagi. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Diingat-ingat ya. Sekarang contohnya apa saja, Bu? Oke, kita lihat. Contohnya hewan vertebrata. Ini banyak sekali di sekitar kita, yaitu kelinci, kambing, sapi, kucing, ular, burung, ikan, katak, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Sedangkan yang avertebrata ini juga banyak di sekitar kita, yaitu siput, lalat, nyamuk, ulat bulu atau ulat yang ada bulunya, siput, serangga, cumi-cumi, bisa juga kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk serangga ya. Oke. Jadi paham ya bedanya antara vertebrata dengan avertebrata. Kalau vertebrata itu ada tulangnya, sedangkan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang. Yang selanjutnya kita akan menemukan perbedaan dari hewan satu dan hewan dua. Hewan satu itu ada hewan apa? Ya, hewan kelinci. Yang kedua ada hewan siput. Oke, sekarang kita akan bedakan antara hewan kelinci dengan hewan siput. Yang pertama hewan kelinci, yaitu hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang kan. Yang kedua yaitu yang siput, yang siput ini avertebrata ya, bukan vertebrata. Terus yang kedua, kelinci bergerak dengan kakinya, sedangkan siput bergerak dengan otot perutnya. Kemudian, kelinci bergerak dengan cara berjalan dan melompat, sedangkan siput berjalan dengan cara bergerak dengan cara merayap atau melata. Jadi kalau kelinci itu melompat-lompat, sedangkan siput dia melata, merayap ya. Nah, yang keempat, gerakannya cepat. Kalau kelinci itu gerakannya cepat sekali, sedangkan siput gerakannya sangat lambat. Ini adalah perbedaan karakteristik dari kelinci dan siput. Nah, sekarang dalam materi bahasa Indonesia masih menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Anak-anak sudah pinter kan cara menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Di sini ada bacaan gerak kupu-kupu. Kita akan baca bersama-sama ya, disimak. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi, kupu-kupu ini termasuk serangga ya. Lah, karena serangga itu memiliki sayap, maka dari sebangsa serangga ini kan banyak. Ada kecoa, ada kupu-kupu, terus ada capung. Itu kan mereka bisa terbang karena dia memiliki sayap. Lah, hewan avertebrata yang sejenis serangga ini termasuk avertebrata satu-satunya yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Transparan itu artinya nerawang ya. Lalu, kenapa terlihat seperti berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisannya. Jadi, kupu-kupu itu memiliki sayap yang berwarna-warni karena perbedaan kecerahan warna ya dari setiap lapisan di sayapnya. Sayapnya kan tipis banget.
Terus yang paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Jadi kupu-kupu selalu tinggal di tempat yang hangat ya. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, karena kupu-kupu tidak bisa terbang kalau suhu tubuhnya dingin, maka dia selalu mencari daerah yang hangat. Gitu. Paham ya, kalau kupu-kupu ini termasuk hewan avertebrata. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Sayap kupu-kupu bisa berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya, lapisan sayapnya yang tipis. Kemudian, kupu-kupu selalu mencari tempat yang hangat karena dia tidak bisa terbang kalau suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya, tugas yang kemarin sudah Bu Atika sampaikan yaitu untuk IPS tema tebal halaman 32 dan 35 bisa dilihat di materi yang Bu Atika share. Kemudian ada bahasa Indonesia tema tebal di halaman 38 dan 39, dan yang terakhir yaitu IPA tema tebal halaman 43. Silahkan mengerjakan.